Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Khairi Hardi dari kelas 13 Teknik Otomasi Industri Schneider, SMK Negeri 1 Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas instruksi kembali, yaitu instruksi jam untuk tugas sistem kontrol atau program atau SKT yang dibimbing oleh Pak Indra Yandesri. Nah, tanpa lama-lama kita langsung saja ke teks programmernya. Kita buat instruksinya. Yang pertama itu buka dulu teksnya dan lalu create new project atau new atau klik icon ini atau shortcut Ctrl M, lalu boleh diberi nama terserah projectnya. Device tab bisa menyesuaikan, tapi pada kali ini saya akan menggunakan CP1E dan lalu tekan OK. Oke, yang pertama seperti biasa, seperti ini kita berikan input dengan instruksi LD dengan alamat 0. Kita tandai dengan on. Lalu kontak NC atau normally close dengan instruksi LD not dengan alamat 0.01. Kita beri dengan tanda dengan nama stop, lalu berikan output atau relay dengan comment atau tanda L1 atau K1 boleh. Lalu kita buat interlock kunci seperti biasa, itu dengan instruksi LD kontak NO dengan alamat dari K1 yang kita tandain tadi 100 0. Lalu kita sambungkan ke atas. Lalu pada rang selanjutnya kita buat kontak NO kembali. Nah, kontak LO ini kita buat kembali karena untuk men-trigger instruksi jam ini. Nah, jadi kita buat dulu dengan alamat 00.02. Kita tanda dengan jam signal aja deh, biar mudah. Nah, lalu kita buat instruksi jamnya dengan instruksinya itu JMP. Nah, buat jam numbernya jangan lupa kita beri simbol dan, baru jam numbernya 1 atau berapa sesuai dengan memori yang ada, yang memori PLC-nya. Buat 0. Lalu di rang selanjutnya kita buat kontak NO kembali dari si alamat 100 atau K1 LD 100 00. Oke. Lalu berikan outputnya kita tandai dengan lampu 1 out dengan alamat 100.01 dengan tanda lampu 1. Oke. Yang kedua, langsung berikan output JME karena itu jam N-nya dari instruksi jam. Instruksinya itu JME sama, dan jadi jangan lupa beri tanda simbol dan 0. Dan JMP dan JME ini jam numbernya nggak boleh berbeda. Kalau berbeda dia langsung terdeteksi error nanti pada saat upload atau mensimulasikannya. Lalu di rang selanjutnya ini kita buat lagi kontak NO LD
dari alamat 100.00 atau yang kita tandai dengan K1. Nah, outputnya itu kita tandai lagi dengan lampu 2. Lampu 2. Nah, selesai program sederhananya. Lalu kita simulasikan, bisa cari di simulation di menu toolbar, ini work online simulator, atau dengan shortcut Ctrl Shift W. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sini saya akan jelasin gimana cara prinsip kerja dari instruksi jam ini. Nah, pada kondisi pertama ini, ketika kita berikan on satu nih bit 1, nah ya, maka yang hidup hanya lampu 2. Mengapa? Karena seperti fungsinya itu melompati satu output gitu loh. Nah, ini seperti ini. Contohnya di lampu 1 nih. Nih. Ketika kita reset, dia akan seperti rangkaian semulanya. Nah, tidak ada ini. Jadi pada yang kondisi yang pertama tadi itu dia ibarat ada penghalang, jadi langsung dilompati ke lampu 2. Nah, kita reset kembali. Nah, kondisi yang kedua yaitu pada saat output instruksi JMP ini kita beri signal atau kita beri signal bit. Nah, pada kondisi pertama tadi si lampu 1 ini tidak menyala. Nah, kan lalu kita kasih jam signal atau kita kasih signal atau kita trigger si instruksi JMP ini. Nah, maka akan hidup kedua-duanya. Nah, udah hidup kedua-duanya. Lalu ketika kita lalu kan output dari lampu 1, lampu 2 kan hidup nih bareng nih, hidup bareng nih. Ketika kita reset nih. Nah, lampu 1 tetap menyala. Karena kenapa? Kembali lagi ke fungsinya. Jam itu melompati satu rangkaian, satu single line ibarat maksudnya. Nah, jadi yang tadi kondisi pertama dia si lampu 2 yang hidup, maka sekarang lampu 1 yang hidup. Kebalikannya. Nah, contoh kita ulang kembali. Nah, kalau mau mengembalikan seperti semula, lampu 1 dan lampu 2 mati, kita beri lagi signal pada si instruksi JMP ini. Lihat nih. Kita beri. Nah, maka lampu 1 yang tadi menyala, langsung mati. Nah, di sini saya menjelaskan kan yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan dua kondisi. Yang pertama itu kondisi pertama tuh lampu 1 dan lampu 2 tuh sama-sama mati. Ketika on ditekan kondisi pertama, maka si lampu 2 saja yang hidup, walaupun K1 menyala, kontak K1 untuk lampu 1 menyala, dia tidak aktif karena instruksi JMP ini tidak diberi signal bit, nggak kita trigger, makanya dia langsung jam sesuai dengan fungsinya. Lalu pada kondisi yang kedua, yaitu pada saat lampu 1 dan lampu 2 itu menyala.
Nah, kan tadi kondisi pertama lampu satu tidak menyala. Maka dari itu kita trigger, kita beri signal ke instruksi JMP. Nah, kita kasih JMP, tetap lalu matikan. Nah, lampu satu dan lampu dua nih hidup nih. Nah, untuk kebalikannya ya kita menekan tombol stop. Stop. Kita tekan tombol stop, maka lampu satu yang akan menyala walaupun si K1 ini tidak diberi sinyal. Karena dari instruksi JMP ini. Nah, kebalikan dari kondisi pertama tadi. Nah, ini lampu satu ini ibarat kondisi kedua. Karena sesuai dengan fungsinya dia melompati satu rangkaian. Yang kondisi pertama tadi K1 dan lampu 2 nyala, lampu 2 nyala saja yang nyala. Pada kondisi kedua sebaliknya. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin bisa dipelajari lebih dalam dan di comparing sendiri. Dan semoga bermanfaat juga, bisa menambah wawasan dalam membuat CX program sederhana dari CX Programmer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.